Akhirnya ada operasi senyap, sepakat, udah tetap Erlangga ketua Golkar, tapi Bambang Susatyo jadi ketua MPR. Ternyata tentara-tentara Nazi itu banyak sekali yang Muslim. Bahkan sebagian besar tuh Muslim katanya. Nah kalau Pak Jokowi kan dibilang Fir'aun kan jauh sekali lah. Mana dia melakukan hal itu ya kan. Tadi contoh antara Pak Amin head to head dengan PKS dalam konteks mencari dukungan, ya kan, dengan berhadapan dengan Pak Jokowi, ini kan satu langkah politik yang keliru. Ngaso ngariung sore. Jadi sekali lagi kembali ke Kades dan cuaca-cuaca terakhir ini. Ada benang merah nggak BM? Kades minta ini. Ya. Kalau menurut saya sih, terus katanya ada potensi reshuffle dikit lagi, gimana BM? Kalau menurut saya ini, tapi ini perlu diklarifikasi ke Bang Sulandinan karena dia yang politisi. Memang kalau politisi yang canggih itu, dia itu membuat satu perkiraan itu banyak variabelnya, ada senario 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Yang dia jaga tuh supaya kebanyakan skenario apapun yang A, B, C, D menguntungkan dia, itulah yang dia dorong. Jadi dia tahu kalau itu kan ibarat kayak jalan ke Roma nih ada 1000 katanya. Ya kan, tapi itu semuanya ke Roma, yang pasti dia mesti pasin ujungnya sampai ke Roma gitu. Jangan jalan yang ini. Nah, dia tahu jalan ini. Jadi kita nggak bisa menganalisa politik itu tujuannya jalan tunggal, jalan ini enggak. Kita paling bisa lihat tujuan akhirnya di sini. Nah, kita bisa perkirain jalan mana aja yang sampainya di sana gitu. Nah, itu pasti dia dukung gitu. Sementara yang berlawanan dengan itu pasti dia blok gitu kan. Jadi susah kalau kita lihat harus lewat jalan sini, ternyata dia lewat jalan sini padahal ujungnya sama juga gitu loh. Cuman kali yang jalan sini, jalan tol, yang sini ada macannya, sini plan A, bukan plan A, plan B, plan C, plan A, plan B, plan C, kerjakan bersamaan. Jadi coba kau bilang apa tadi? Apa? Plan apa? Bukan plan A, plan B, plan C. Sebentar. Ku cek dulu plan A. Enggak gitu. Tapi kan kira-kira gini lah. Kalau jalannya gini, pokoknya kalau ada partai yang nggak mendukung tujuan itu, partainya tiba-tiba ada kudeta lah, atau ada susah inilah, itulah. Kalau yang nurut lancar gitu kan. Nah, BHM, saya mau nanya nih berkaitan dengan intelijen tadi nih. Kan ada istilah operasi intelijen. Ini adalah operasi intelijen. Lu kok ini pikiran gue loh tadi barusan bisa sama gitu Bang. Itulah lu ini gue mau ngomong itu persis. Lanjut. Enggak, udah lu aja. Itu maksudnya kok bisa sama operasi gitu, gue kagum aja kan? Ikatan batin kita nih. Kalian kan sering tidur bersama. Iya memang semalam baru tidur bersama. Operasi intelijen. Nah ini kalau buat saya ya itu, ini orang lagi putus asa nih, nggak bisa bikin kenapa semua ini operasi intelijen bro gitu kan. Nah cenderung konspiratif ya. Nah itu tuh gimana? Aku kasih contoh. Validasinya gimana? Aku kasih contoh yang tadi kita dengar ceritanya langsung supaya publik bisa dengar. Bahkan ini Intel pun ikut pemilihan ketua HMI katanya kan. Ya ada yang jadi Kapolsek, lama jadi wartawan, itu polisi ya jadi Kapolsek gitu. Iya. Enggak, ini cerita narasumber kita lah. Dulu ketika Menteri Kehakiman Jenderal Ismail Saleh punya masalah, ada sebuah klub yang mengambil alih sebuah gedung, ya dia harus mengamankan itu. Kan kalau operasi terbuka, ya dia kerahkan aparat ya kan, bereskan. Kalau terpaksa usir, tangkap ya. Tapi dia memilih operasi intelijen lah dalam tanda kutip. Panggil Bang Sulandinan, aku ada masalah ini, coba bereskan. Jalan lah Bang Sulandinan. Nggak berapa lama keluar sendiri itu semua orang gitu. Nah, itu bukan operasi intelijen. Ya dalam tanda kutip lah.
Iya, iya, iya. Operasi intelijen itu operasi ancaman. Ya kadang-kadang Intel Ya Intel kan mainannya gitu antara ancaman dan bujukan kan. Ya. stick or carrot ya. Ya, stick or carrot. Apa istilahnya lambung rujak ya? Iya. Galang, gabung dan ajak apa? Iya. Apa? Coba Bang, apa? Coba. Udah betul itu. Cuaca medan musuh kan? Ya kayak dulu lah ketika ada pertentangan kan antara Bambang Susatyo sama Erlangga berebut dia mau kudeta Golkar kan. Akhirnya ada operasi senyap, sepakat udah tetap Erlangga ketua Golkar tapi Bambang Susatyo jadi ketua MPR kan, gitu. Berarti P3 kemarin juga ada indikasi-indikasi dong. Ya itulah kita lihat ininya. Ibaratnya itu kan kalau operasi intelijen yang berhasil dapat ikannya, airnya tetap jernih ya, nggak lumpurnya nggak kebuang kemana-mana. Ya, nggak perlu klaim kan. Cuman Intelijen berhasil. Kalau diambil misalnya case-nya Kasih dulu dekat Bang. case-nya antara Erlangga dengan Bambang Susatyo, itu operasinya gampang aja itu kan, nggak terlalu sulit. Atau Apa Bang? Oh, operasinya gimana? ABC aja. Kau mundur atau masuk kan gitu aja kan. Selesai itu. Nggak perlu gini-gini. Perlu gitu ya, Bang? Itu kan ancamannya, tapi bujukannya kau naik ya. Ya. Kau pilih naik atau masuk. Ya lah. betul. Intelijen itu kan kemampuan juga dia untuk negosiasi. Oh. Win-win solution Iya. gitu loh. Tidak selamanya Enggak tidak. zero sum game ya. Jadi ada udahlah lobby-lobby kan. Sebenarnya kan kita sebut lobby Yahudi misalnya di Amerika itu kan lobby-lobby intelijen itu. Iya. Ya. Kalau pernah ke Yordania, Belum. ini Makanya kau belum pernah ke dunia. Aku pun tadi pagi ada Opung Pandai bilang, dasar kau Arab Yahudi kau. nah Lanjut. kita itu kalau di hotel-hotel bintang 5 di Kota Aman itu kan Aman Jordan ya. Aman Jordan. Itu begitu kita masuk lobi, nah mulai kita tahu itu banyak tamu-tamu di lobi itu ya sebenarnya intel Israel itu. Jangan-jangan Kenapa? Apa kepentingannya di Jordan? Biasanya yang tahu sama Intel nih Intel juga Bang. kita kan tahu cara-caranya. Nah, itu berarti gimana? Ya kan? Apa bedanya Bang? Apa ciri-cirinya Bang? Hah? Inter Israel Ya, ini. kecurigaan kita kan ada, ya kan? Di kantongnya ada topi Yahudi itu dia taruh kan. Nah. Mana ada Intel bawa identitas politik gimana? Nah inilah Makanya supaya dia kelihatan seperti bukan Intel, dia pakai topi Yahudi, topi apa namanya itu? Rabai. Pakai gitu kan. Kalau dia nggak pakai itu kan berarti dia bisa dicurigai Intel. Kalau pakai itu, ini bukan nih orang. Paling-paling kalau kita di sini dibilang ini anggota FPI kan gitu. Ya. Kita kan juga kenal ini Mas ya, ada istilah kalau di dunia intelijen itu sex spionage. Itu yang terkenal dulu Matahari namanya itu. Nah, itu di Jalan Veteran dulu mereka ketemunya ya. Itu Intel Belanda itu dulu. Coba kasih cerita dulu apa tuh? Itu cerita zaman Perang Dunia Pertama itu. Oh. Jadi Saya itu ya gini ya, ini dari segi ini ilustrasi intelijen juga ini. Saya ada rencana mau datang ke tempat pembantaian Yahudi di Jerman itu. Holocaust. Nah, saya mendapatkan informasi bulan lalu bahwa ternyata tentara-tentara Nazi itu banyak sekali yang Muslim. Bahkan sebagian besar tuh Muslim katanya. Nah, saya tanya sama yang udah pernah ke sana, bagaimana Anda tahu? Ya, mereka sembahyang, sujud segala macam. Apa bukan ortodok? Saya bilang. Ya, ini kan ortodok. Enggak, Muslim dia bilang tulisan-tulisannya. Nah, kita perlu ke sana itu. Melihat itu kan. Nah, meneliti betul. Saya sekarang ini gara-gara Cak Nun ini jadi orang ya riset dikit-dikit. Soal Fir'aun ini. Nah, Cak Nun kan bilang soal ini Fir'aun, Haman, Karun. Jadi saya mau cari ada berapa ayat di Quran itu mengenai Fir'aun, gitu kan? Ada berapa ayat mengenai Karun? Karun ini kan konglomeratnya masa Fir'aun itu kan? Oligarkinya lah. Nah, itu ada. Kemudian Haman.
sebagai penasehat ini, tukang kompornya ini, ya kan? Pembisik. Pembisik. Tapi pembisik ini ngeri. Nah, artinya kan saya juga nyari di dalam kitab Alkitab Injil ada juga itu kan cerita tentang Fir'aun itu. Semua kita carilah. Nah, supaya apa? Supaya jelas sebenarnya identifikasi Fir'aun itu seperti apa, ya kan? Dan supaya kita juga jangan salah kaprah, gitu loh. Ya. Tapi kan saya karena belum selesai ini apa yang saya cari, jadi saya nggak bisa ngomong di sini. Riset intelijen abang ini. Kira-kira apa kesimpulannya, Bang? Ya kesimpulannya macam-macam. Fir'aun ini kan banyak jenis, ya kan? Jadi ya kita harus jujur lah. Fir'aun itu kan ngeri, ya. Pokoknya yang nggak mau taat sama dia bunuh, ya kan? Bahkan dulu itu untuk mengancam yang lain supaya mau mengaku dia Tuhan atau mau mendukung dia, itu bisa digoreng di atas besi panas itu. Nah kalau Pak Jokowi kan dibilang Fir'aun kan jauh sekali lah, mana dia melakukan hal itu, ya kan? Artinya nggak relevan sama sekali untuk menyebut Pak Jokowi itu dalam konteks Fir'aun. Itu menurut saya udah nggak pas, ya kan? Yang bilang siapa, Bang? Ya itu kan waktu itu Cak Nun yang ngomong, ya kan? Menurut saya nggak pas lah kalau karakter Fir'aun itu ditempelkan kepada Pak Jokowi, gitu. Nah, abang kan banyak bergaul dengan kelompok-kelompok Islam nih, kita masuk ke tema selanjutnya nih. Ya kan, dari dulu bahkan abang juga dianggap sebagai salah satu aktivis Islam gitu ya. Boleh sambil gua ambil minum ya buat abang-abang ya, lanjut aja. Nah, jadi gini yang menjadi lewat belakang depan. Jadi ini Bang, memang kan bukannya karakter kelompok-kelompok Islam itu dari zaman Orde Baru dulu ya mostly itu berhadapan-hadapan dengan kekuatan penguasa dan menggunakan metafor-metafor yang sama gitu. Dulu sebelum Cak Nun ini yang agak rajin tuh kan Pak Amin Rais gitu. Ya kan, menggunakan istilah partai setan, partai Allah gitu misalnya, dan setan loh bukan Fir'aun lagi. Jadi gitu. begini, kita ini suka menggunakan Islam itu bukan sebagai substansi, tetapi sebagai sloganistik. Kita gunakan sebagai satu slogan politik untuk kita mencari dukungan. Yang dibutuhkan itu kan bahwa kita kan secara hakikat, secara substansialnya, apa arti konsepnya yang kita bicarakan, bukan bicara soal statement dan sikap-sikap yang berhadap-hadapan, gitu loh. Kalau kita mengatakan kita partai Islam adalah partai Allah, yang sana partai setan, apa indikasinya? Emang kalau dicek secara moral, karakter segala macam, ada bedanya, gitu loh. Kata Pak Amin gitu. Ya itu nggak boleh. Makanya ya sudahlah, kalau mendirikan partai Islam, tunjukkan bahwa dari segi kepemimpinan, dari segi perilaku, dari segi program, perencanaan, semua memang sesuai dengan nilai-nilai apa yang diajarkan dalam Islam. Jangan hanya mengandalkan statement aja, ya kan? Jangan hanya slogan menjadikan Islam ini sebagai slogan. Itu yang menurut saya keliru. Nah, tapi kan Pak Amin kan dalam konteks politik, Bang. Sementara Cak Nun kan bukan politician seperti halnya Pak Amin. Ya karena antara yang berpartai dengan non partai, tapi kan substansinya sama. Ya kan? Ya apa goalsnya kalau Pak Amin kan untuk kalau saya membaca politiknya Pak Amin dulu jelang 2019 BF, itu tidak serta merta Pak Amin Rais itu berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi menurut saya. Ini cara beliau bicara pada konstituennya agar tidak semuanya dimakan PKS waktu itu, karena PKS sangat dekat dengan kelompok Islam 212 ketika itu. Tapi mau nggak mau Pak Amin harus ambil jalan yang diametral gitu dengan berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi agar
dia masih tetap punya konteks untuk bicara kepada basis pendukungnya, yaitu kelompok-kelompok Islam modernis ya gitu. Nah ini yang tampak dari Pak Amin. Nah kalau Cak Nun ini apa kira-kira intensinya gitu loh, pertanyaannya itu. Ya saya kira itu kalau yang tadi contoh antara Pak Amin head to head dengan PKS dalam konteks mencari dukungan, ya kan, dengan berhadapan dengan Pak Jokowi, ini kan satu langkah politik yang keliru. Ya kan, head to head itu program, ide, gagasan, bukan dalam konteks kita berhadap-hadapan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya sama saja. Cak Nun ini kan bukan orang yang tidak punya visi. Pasti dia punya visi, punya misi, ya. Untuk apa dia bergadang tiap malam membangun komunikasi dengan sekian banyak orang, ribuan orang, lalu dia tidak mempunyai visi dan misinya. Pasti punya gitu. Ya masuk surga. Ya, bukan soal masuk surga saja, tapi kan bersikap menghadapi pada ketidakadilan, ketidakbenaran. Kan di situ sebenarnya. Gitu. Nah, sikap dia mengatakan, ini kita menghadapi kaum Fir'aun, kaum Karun, kaum Haman misalnya. Itu boleh saja, tapi menyebut orang itu nggak boleh, mengidentifikasi orang, ya kan? Itu yang menurut saya keliru gitu, karena tidak pas, gitu. Tidak tepat, itu aja. Ya visi misinya ini loh, apa itu? Ya pasti tadi yang saya katakan, visi misinya kan dia ingin mengajak orang untuk sadar, untuk melek, untuk memahami ini ada situasi seperti ini. Ya kan? Narasinya yang masalah, tapi prakteknya ya oke-oke aja sebenarnya. Substansinya nggak ada masalah. Ada gitu. masalah, gitu. Ya tapi memang di prakteknya. Tapi kan nggak tahu saya apa Cak Nun sudah minta maaf, Bro. Udah. Sudah ya. Udah. Bilang kesambet katanya. Ya makanya karena Cak Nun ngomong gitu kan? Karena dia menganggap itu bukan substansi, ya gampang. Kalau itu substansi dia nggak bakal minta maaf, itu kan. Kau nih jauh-jauh keluar udah langkahin kita air putih aja kita. Terus Bang mau air Tadi mau ambil Mari Regal ini buat abang, ya kan, buat mut. kalau kata Benjamin kupi terus kali-kali air Belande dong. Air Belande. Kalau ke belakang Boleh. Ya. Tenang, kita ini manusia. biar BHM ngomong dulu. Nah, BHM ini juga tradisi kaul ya. Ke Cak Nun ini Maiyahan ini buat saya ini agak beda sama ormas ya. Kalau ormas kan memang seperti FPI, Muhammadiyah, NU yang punya struktur organisasi, yang punya yang punya pengurus-pengurus gitu ya. Tapi kan ini Maiyahan nih kaul ya, yang mungkin saya nggak tahu ada pengurusnya nggak? Lu pernah ini ada. Kayak ormas berarti? Enggak. Pengurus enggak, kepanitiaan iya. Ya, panitia bukan pengurus. Bukan. Iya, Bukan kan. struktur organisasi ada DPW, enggak ada. Ada ART. Kayaknya enggak gitu ada kan. ya. Aku enggak tahu ya. Kalau dulu OTB ya. OTB tapi ada Organisasi kepanitiaan tanpa lah. Kepanitiaan, IO Ya, ada. IO fundraiser mungkin Iya. ya, atau Tapi mungkin ya. Seperti Agim zaman dulu ya. Iya. Jadi nggak punya tujuan politis lah. nah kalau organisasi kayak Muhammadiyah, NU kan ada ADART-nya, ada kongresnya. Kalau ini kan nggak ada kan? Ini Kayaknya ya. kayaknya kita juga nggak tahu, tapi kayaknya enggak lah. Iya. Harusnya enggak. Ya, BHM yang udah kenal Cak Nun. Ya, kalau saya lihat Cak Nun tuh gini ya, karena saya pernah tinggal lama di Amerika tuh, sebenarnya Indonesia sama Amerika tuh banyak samanya. Bedanya cuman kalau di sana Kristen dengan Macam-macam. gereja-gerejanya ya dan macam-macamnya. Kalau di Indonesia Islam lah, dengan Islamnya juga macam-macam. Nah, Cak Nun itu kalau di Amerika tuh mungkin masuk, kalau di orang Kristen evangelical tuh. Ada pendeta-pendeta yang suka memberi wejangan atau ucapan dan kemudian punya followers banyak. Lalu followersnya kan kadang-kadang nyumbang, bikin kegiatan apa. Dan apalagi kalau di orang Kristen kan ada persepuluhan kan, mereka perpuluhan harus menyumbangkan 10% dari penghasilannya untuk itu, sehingga pendeta-pendeta jadi kaya di sana.
Kalau Di sini enggak, Pak. kalau di Islam itu bedanya itu aja. Kalau di Islam kan nggak ada kewajiban persepuluhan itu kan. 2,5%. Oh ada, misalkan. jangan Ya. salah Mas. Nah, di Islam, Bang. Ada. Di Islam, Di tapi- Islam itu ada. Miring tuh. Itu kan kalau kita bicara, nah itu ada di Islam ini kan ada Sunni, ada Syiah kan. Ya, ya. Nah, kalau di Syiah itu ada yang namanya kewajiban 20% dari keuntungan bersih, yang disebut dengan khumus. Khumus ini sebenarnya berkaitan dengan, dulu diceritakan dalam Quran itu diterjemahkan ghanimah. Ghanimah itu diartikan sebagai harta rampasan perang. Tapi bisa juga diterjemahkan ghanimah itu adalah hasil usaha. Perang salah satu Usaha. hasil usaha gitu. Jadi apapun hasil usaha kita akan kita keluarkan 20% dan itu wajib dari keuntungan bersih. Bukan dari kotor ya. Bukan dari bersih. kotor, dari bersih. Jadi kalau kita setahun kita mendapatkan penghasilan 1 miliar, kemudian sudah keluar sana sini sisa 100 juta, maka keluarkanlah 20% dan itu wajib. Itu beda dengan zakat jadi ya. Beda, kalau zakat lain lagi. Jadi ada zakat, ada kumus. Nah, tetapi kalau di Syiah itu tidak ada lagi yang 2,5%. Kumus itu dikasih ke siapa? Nah, kalau di dalam Syiah kan itu hak penerimanya itu kan kepada orang yang dianggap Keturunan Nabi itu. Habib bukan hanya bukan keturunan Nabi saja, siapa saja bisa asal dia mendapatkan rekomendasi. Ya kan, tetapi memang ini orang harus betul-betul dipercaya, dicek kehidupannya, ya kan. Orang ini memang tidak kehidupannya itu memang sangat sederhana sehingga orang percaya. Karena ini kan jumlahnya itu bisa triliun, ya kan? Jumlahnya ini bukan lagi ratusan miliar, bisa triliun. 20% ini, Bang. Yang diserahkan kepada para, misalnya di Irak itu ada yang ayatollah yang didatangi oleh paus itu, Sistani. Orang pasti percaya sama dia. Dia rumahnya aja ngontrak, kecil, ya kan, tinggal dalam gang, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa. Betul-betul uang itu digunakan untuk pendidikan, sosial, gitu. Yang mengalokasikan beliau. Dia Punya tunjuk- otoritas dia- mengalokasikan iya. ini. Dia kan tunjuk lagi ada orang-orangnya, ada Pengurusnya lah ya. organisasinya, ada pengurusnya untuk distribusi itu semua dipertanggungjawabkan. Ada ACT-nya. Ini baru vonis nih. ACT. Gue cari ini. Lanjut, Bang, lanjut. Ya, nah itu ya kalau di Lebanon juga ada yang namanya Hasan Nasrullah kan. Di Iran ada Khamenei, dia juga bangun organisasi struktur seperti itu. Jadi ada Ya, Mas, biaya wajib. Masjidil Aqsa itu juga dari situ kan. Ya, jadi biaya-biaya bahkan lembaga ini lebih kaya dari negara. Bahkan negara seperti Iran itu berhutang kepada mereka. Gitu, misalnya mau bangun pabrik senjata, utang dulu sama lembaga ini. Nanti kalau kamu ada untung ini bayar. Tapi itu Syiah ya. Sunni juga ada. Sunni nggak ada. Sunni nggak ada. Tetapi itu kan sebenarnya bukan soal Sunni Syiah. Itu kan kita bicara Islam. Quran ini ada itu. Diambil dari kata 20% humus. Ya kan? Humus. Artinya model perpuluhan itu ada juga. Humus itu kan artinya 1/5. 1/5 itu kan 20%. Gitu. Nah, ini ada berita terbaru nih BHM dan ini terkait dengan sumbangan dan pengelolaan dana ini ya, zakat dan apa? Itulah pengumpulan dana ini ya. Aku nggak ngerti apa, coba bahasanya apa? Ya, Derma, sodakoh lah ya. Lembaga pengelola Iya, itulah. harta umat. Nah, itu humus ini ya. Iya kan. Bukan humus. Apa, Bang? Salah lagi. Apa, Bang? Ya tadi apa itu? Bukan ya, maksudnya kayak gitu ya, mal ya. Bukan mal. Aduh, udah salah gua. Enggak tahu gua. Ini berita dari Infak. Ya. Pas Charity ya itulah paling kita, aman lah. ya, charity ini ya. Filantropi orangnya. Orangnya filantropi.
Oke, ex-presiden ACT Ahyudin divonis 3,5 tahun bui di kasus penggelapan donasi. Nah, ini bocah ini bang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahyudin 3 tahun 6 bulan penjara. Ahyudin dituntut 4 tahun penjara dan di mana JPU meyakini Ahyudin bersalah melakukan penggelapan terkait dana 117 miliar dari donasi Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610 gitu. Jadi Tapi nggak kena denda. Enggak tulisan ya karena Uangnya udah nggak kembali ya. menjatuhkan pidana terhadap enggak pidana aja nih. Saya lihat di sini. 3,5 tahun bu ini dana umat juga kan? Ya. Iya dong. Umat yang kena bencana lagi ya, itu kan dana korban. Udah double ini masalahnya kan. Gimana? BHM. Ini kan refleksi tadi perpuluhan. Ya evangelis. Iya, evangelis. Oh, ya, ini masuk. kayak gini nih. Iya, memang Enggak itu dia ngomong humu ini tadi. Lu keluar tadi, udah lalu ikut gua aja kalau lu nggak ada ini, ya bang ya, nggak ngerti mal kau. Iya. ya. Dia pikir mal itu yang bikin. Evangelis. Besi baja ya. Iya, jadi itu apa ya mungkin ada kegiatan seperti itu ya. Ya sebetulnya kegiatan itu kalau dikelola dengan baik dan benar bagus. Tapi kalau tidak ada pengawasan yang baik ya kayak ACT tadi kan problem. Dan memang di Indonesia tuh belum dilengkapi perangkat undang-undang yang memadai ya. Jadi kalau di Amerika tuh misalnya ada akuntansi khusus buat nirlaba untuk yayasan dan sebagainya. Audit. Lalu dia tuh kalau dia mengerjakan itu dengan baik, maka orang yang menyumbang itu bisa dipotong pajaknya. Seperti zakat gitu kan. Potong pajaknya, tapi dia tuh diharuskan berapa persen tuh harus dibelanjakan untuk tujuannya lah gitu. Dan di Amerika juga banyak orang kaya yang dipenjara karena dianggap menyalahgunakan lah dana-dana seperti itu. Karena yayasan-yayasan ini uangnya bisa banyak sekali. Ya, nah, di Indonesia juga beberapa survei menyebutkan orang Indonesia itu termasuk, bahkan ada yang menyebutkan juara pertama dalam soal berderma. Ya. Ya makanya kan. Cuma pengawasan terhadap hasil derma itu kelihatannya masih lemah ya. Karena orang pas habis ngasih ya udahlah biar Allah yang balas atau apa gitu. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Penyumbangnya hamba Allah kan nggak pakai nama. Kesian kok, iya betul. Nah itu bang. Hamba Allah pun bisa ketahuan kalau ada. Itu konten tadi, ini part 2 nih. Oh, udah part 2. Iya. Silakan bang. Iya, jadi memang institusi itu yang harus dibangun. Iya. Institusi itu harus dipimpin oleh orang yang kredibel, orang yang dipercaya, orang yang jujur gitu loh. Dan tidak hidup mewah jelas. Dia memang kehidupannya sederhana. Iya. Nah, kalau seandainya dia kan berubah, lah dia kok punya mobil nih. Jangan-jangan pakai uang itu. Gitu kan? Nah, jadi dia punya hak untuk menggunakan uang itu dalam konteks humus tadi, tapi dia tidak gunakan. Itu semuanya dia serahkan. Gitu loh. Karena memang dia sudah siap untuk hidup yang sangat sederhana gitu. Nah, ini yang perlu kita bangun. Kalau di sini kan sekarang setiap orang tuh yang bertanggung jawab tuh siapa? Nah, ini kan susah. Akhirnya terjadi penyimpangan seperti ini. Semua orang, nah kita ini kalau agama ini terlalu longgar ya, misalnya semua orang kalau bikin yayasan terus di sini menerima amal ini, kemudian salurannya kemana, kontrolnya seperti apa, itu nggak boleh. Laporan pun nggak ada. Nah itu saya kira Departemen Agama terutama dan Majelis Ulama harus menertibkan hal-hal seperti ini supaya dana itu efektif, betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Dan menurut saya itu memang tugas negara, karena orang yang berderma itu takut kalau nanya-nanya, dibilang oh ini nggak ikhlas ya ngasihnya, iya kan? Kalau nggak ikhlas kan nggak dapat pahalanya gitu. Jadi memang harus ada lembaga independen yang bisa dipercaya itu, yang mengawasi. Negara juga punya kan lembaganya sendiri, Basnas namanya. Nah ini ngomong Basnas nih bang, ini
pernah kemarin sempat rame jelang ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan ya. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah membagikan uang kepada kader-kader PDIP dan di situ ada logo Basnasnya. Nah, di sini sempat juga dapat heboh netizen dan Basnas langsung diklarifikasi gitu oleh Basnasnya. Nah, Basnasnya bilang gini, orang miskin itu kebetulan orang PDI Perjuangan, PDIP katanya. Nah, makanya diberikan gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya dana-dana umat ini juga banyak digunakan oleh kepala-kepala daerah untuk membangun kekuatan politiknya juga, Bang. Nah, ini gimana nih Abang melihatnya? Kan nggak fair nih pertanyaan. Ya itu yang tadi seperti BHM bilang, itu pengawasannya itu harus ketat. Kita ini kan terlalu longgar. Nah, sehingga bisa digunakan untuk apa saja gitu loh. Ya nggak usah gitulah, bansos saja yang udah jelas kok. Ada aturannya, ada undang-undangnya, semua juga terjadi penyimpangan. Dikasih ke saudara-saudaranya ya. Jadi kalau hal seperti itu kita melihat seperti hal biasa ya. Padahal itu kan masalah yang sangat serius yang harus dibuat aturannya, dikontrol dengan ketat, institusinya apa. Tapi ini kan semuanya nggak ada, lepas los. Nah, ini kalau dalam teori akademis disebut modal social capital nih, kepercayaan itu kepada institusi-institusi di masyarakat. Tapi kan di kita masalahnya kepercayaan itu yang masih bermasalah ya. Akhirnya percaya sama orang kan, orang yang dianggap kiai atau apa gitu. Tapi kan nggak pernah nanya ke kiai-kiai, ini sumbangan saya nanti ada laporan tentang jawabannya. Nah, Bang Zulfan sering banget cerita soal Gus Dur misalnya. Gus Dur itu kan sering mendapatkan perpuluhan lah dari anak-anak dari santrinya atau orang yang ini kan. Dan kata Bang Zulfan, Gus Dur tuh bisa dapat langsung, ada orang butuh langsung diberikan lagi gitu ya. Iya Bang, cerita-cerita gitu bener Bang. Dia nggak mikir lagi, dia nggak pernah mikir untuk dirinya. Ya kan, kalau dia dapat sumbangan, ada orang susah yang datang, ya dia langsung kasih aja. Uangnya baru dan celakanya orang pura-pura susah juga bisa dia nggak tahu kan. Tapi kan Gus Dur bilang Gus Dur pengawasan juga bermasalah dulu ya. Penerimanya ini layak atau enggak kan. Tapi due diligence-nya jelek maksudnya. Ya, dia kan melihat latar belakang aja. Orang ini orang pesantren, kiai, ustadz, susah kan, bantu kan gitu. Nah, kembali ke kasus Cak Nun tadi Bang. Artinya bisa nggak dimaknai bahwa Cak Nun akan dalam tanda kutip akan bermain di Pilpres 2024 nanti gitu. Karena mengingat basis sosialnya dan orang-orang yang percaya dan berada dalam cultnya Cak Nun ini gitu. Cak Nun ini kan punya pengaruh yang besar gitu. Gue dulu Mak Yahan juga dari mulai kuliah dan itu kita bisa sampai jam 4 pagi BHM di pelataran Cikini situ di tim untuk dengerin Cak Nun ceramah. Cak Nun kan ceramahnya Cak Nun itu kan ini kan beling budayawan juga kan, ada musiknya, ada mengundang aktivis-aktivis. Jadi kita kayak diskusi sampai jam 4 pagi gitu. Jadi dan kayaknya soal agamanya juga nggak terlalu banyak juga, banyak soal sosial dan politik dan kebudayaan. Kayak Iwan Fals gitulah ya. Jadi dan umatnya sekarang makin lama makin banyak kan gitu. Harusnya. Ya jadi gini, kalau menurut saya Cak Nun tidak punya tujuan untuk mendukung salah satu capres yang ada. Yang sekarang ini kita lihat apakah Prabowo, Ganjar, Anies misalnya udah pasti enggak lah. Dia nggak pernah jemput nama ya. Nggak pernah nama, walaupun Prabowo ke sana, mungkin siapa lagi yang ke sana. Dia mau ketemu Anies sama Ganjar katanya. Ya itu alasannya karena takut ada macam-macam lah ya, itu alasan pribadi lah. Sekarang saya yang alasan pribadi Bang, ya izin bentar. Boleh ngomong terus ya? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa Cak Nun ini jalan dengan ini keluar arah udah lupa pintu keluar. Mas, jangan lupa ya ada Mari Regal di depan. Kalau mau dimuat tahu pintu keluar. Aku bikin ngapain ya? BAM. Nggak dilihat karena gua kan kesana. Mungkin arah
Aduh, BHM. Nggak akan ada pretensi ke salah satu. Nggak ada.